Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya akan melanjutkan untuk bagian ekstrapolasi Richardson untuk yang bagian kedua, yaitu tentang integral Romberg. Jadi kalau misalnya untuk yang ekstrapolasi Richardson uh, itu hanya sampai satu kali dengan menggunakan H dan 2H. Nah, kalau misalnya proses ini berulang terus, maka akan menjadi integrasi Romberg. Untuk integrasi Romberg tadi karena tujuannya adalah untuk berulang untuk mendapatkan hasil yang paling maksimal, jadi dengan error yang paling kecil, sehingga digunakan data atau data yang digunakan data yang masuk ke bagian ekstrapolasi Richardson itu sampai yang paling kecil. Nah, di sini nanti tergantung jumlah data yang kita punya, titiknya ada berapa. Nanti dari jumlah titik itulah kita bisa tahu akhirnya sampai berapa kali ekstrapolasi Richardson bisa kita lakukan. Dan ini pun tergantung jumlah segmen yang kita tentukan di awal ada berapa, sehingga nanti akan bisa tahu sampai ke order error berapa. Algoritmanya adalah sebagai berikut. Jadi pertama fungsi nanti menggunakan fungsi yang sama seperti di tugas pendahuluan, yaitu 1/1 plus X. Kemudian di situ kita harus menentukan jumlah layernya ada berapa terlebih dahulu. Kemudian nanti, nah dari sinilah nanti kita akan menghitung H, 2H, dan seterusnya menggunakan, tetap kita menggunakan trapezoidal rule atau metode di sini untuk penghitungan integralnya. Kemudian setiap di akhir nanti kita hitung hasil integralnya menggunakan ekstrapolasi Richardson di sini. Dan ini akan diulang terus sejumlah layer yang kita punya. Oke, kita langsung aja ke pie chart-nya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah seperti untuk yang ekstrapolasi Richardson tadi. Pertama adalah pembuatan fungsi terlebih dahulu. Pembuatan fungsi terlebih dahulu, kemudian rumus fungsinya 1 plus X, kemudian ada A, B, kemudian ada langsung di sini ini ya, kita tentukan dulu deh, mintanya ada 8, kemudian H-nya itu sama dengan B min A dibagi segmennya. Nah, kemudian di sini ada cara lain untuk bisa agar kita tidak mengulang-ulang proses perhitungan untuk data yang kita punya. Jadi kita di sini akan buat datanya terlebih dahulu. Jadi tidak, nanti proses penghitungannya adalah langsung kita panggil data seperti itu. Beda dengan yang sebelumnya. Yang sebelumnya di situ ada proses menghitung nilai fx. Saya hitung ketika proses penghitungan zoom. Nah, di sini kita akan buat datanya terlebih dahulu. Pertama, misalkan X itu adalah sebuah fungsi kosong seperti ini, dan fx-nya juga kita buatkan rumahnya terlebih dahulu. Nah, kemudian untuk isinya, pertama mulai dari 0 ya nih. Nah, titik 2. Nah, di sini X kita pakai fungsi append untuk menambahkan ke samping seperti itu ya. Kemudian A-nya itu sendiri selalu bertambah sebanyak H. Nah, oke. Di sini kita coba print X-nya sama dengan, coba kita lakukan aja untuk mengetahui hasilnya.
Nah, seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, kurang 1. Plus 1. Gerakan mulai dari awal sampai akhir. Di sini ada 9 titik dan 8 segmen. Nah, oke, pas 0 sampai 1, selisihnya 0,125 semua. Oke. Setelah itu, kita juga tentukan nilai fx-nya. Kita bisa hitung di sini juga. Misalkan kita panggil untuk proses penghitungannya. Nah, ini kita pakai variabelnya fxi. Nah, terus kemudian di sini dari x i. Oh, kita coba dulu aja. Nanti kalau tidak bisa harus kita pisah. Kemudian fx-nya. Nah, di sini ini tidak boleh sama. Kalau sama biasanya tidak mau nanti untuk ditambahkan sampingnya. Oke, kita print juga fx run. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 titik. Sudah benar. Oke. Nah, ketika sudah mendapatkan kedua data tersebut x dan fx, maka di sini sekarang kita mulai ke penghitungan lapisnya ada berapa. Nah, di sini untuk mengetahui titik tengahnya atau lapisnya itu ada berapa, yang paling gampang adalah dengan membagi 2, karena nanti akan selalu kelipatan 2 terus. Jadi M-nya itu, misal kita anggap membaginya itu M ya. Jadi di sini adalah length dari X dibagi 2. Oke. Nah, ini sudah. Kemudian kita masuk ke lapis pertama di sini. Lapis pertama. Nah, seperti yang tadi, kita akan buat nanti isinya dari DH itu adalah datanya. Data dari yang sebelumnya itu digunakan berapa. Kita anggap aja isinya adalah fungsi kosong. Nanti akan disimpan di situ isinya. Pertama, segmennya harusnya ada 8. Nah, di sini kita mulai karena tadi ini pembaginya itu tadi udah M-nya ketemu ya, di situ ada 4. Di sini kita akan menghitung untuk proses ini mulai dari 1 sampai 4. Untuk segmennya kita ambil integral dari ini agak harus hati-hati. X 1x min 1. Jadi di sini 8 maksudnya. X8 dikurangi X 0 dibagi C dikali dengan H. Hanya tadi sudah ditentukan di atas ya. 0,125 tadi. Nah, setelah itu kita print. Kita kasih pemisah.
kita tampilkan segmennya terlebih dahulu. Jadi nanti setiap kali penghitungan maka akan muncul di situ segmennya berapa. Oke, kemudian nah, setelah itu di sini kita mulai masuk ke proses penghitungan untuk yang trapezoidal rules. Untuk yang segmen ini di sini segmen pertama ya. Seperti biasa kita akan butuh zoom. Kemudian di sini mulai lagi. Nanti ketika J ini kan tadi ada atau ketika lapis, maka di sini hanya juga langsung mengikuti dibagi berapa. Oke, ini yang lupa kurungnya. Nah, ini di bawah semua. Seperti itu. Nah, kemudian untuk di sini kita tentukan dulu nilai intervalnya. Yang dia itu adalah ln X min 1 dibagi dengan segmen. Panjangnya itu ada 8, dibagi segmennya berapa? 0,125. Semoga tidak salah di sini. Oke, untuk nilai H-nya sudah. Nah, kemudian di sini yang dijumlahkan kita tinggal panggil sebenarnya ya di sini. Itu setiap fx. Nah, ini fx keberapa yang dipanggil itu adalah K dikalikan HH itu sendiri. Jadi lompatnya berapa begitu. Jadi fx keberapa yang mau dipanggil. Dan jangan lupa urutannya hitungannya mulai dari 0 sampai ke segmen plus 1. Dari sini yang ke 0 dan 0 depan dan belakang itu tidak ikut karena langsung ikut di rumusnya trapezoid ya, yang awal dan yang terakhir itu tidak ikut hitungan. Tidak ikut di penjumlahannya. Nah, di sini biar kita tahu apa benar atau salah, kita print terlebih dahulu. Yang dijumlahkan. Jadi di sini sama seperti yang atasnya. K dikalikan HH atau dikalikan. Nah, seperti itu. Oke, kalau sudah. Nah, dari sini HH itu adalah ordernya sebenarnya. Order H-nya itu sama dengan HH di sini. Nah, baru setelah ini kita menghitung DH-nya. DH-nya dengan rumus trapezoid ya. Ini. Kalikan H-nya bagi 2. Kalikan di sini. Nah, ini bedanya. Kalau tadi kan awalnya kita menggunakan FA dan FB. Di sini kita menggunakan FX, kita panggil 0 plus 2 dikalikan zoom plus FX ln X min 1. Oke. Setelah itu kita print DH-nya. Kita print DH-nya untuk mengetahui berapa di situ yang tampil. Rumusnya DHI ya, biar nggak bingung. Kemudian, nah ini yang tadi fungsinya di awal, kenapa kita pakai ada yang kita membuatkan rumah untuk DH. Jadi di situ ada kita nanti kumpulkan nilai-nilai dari DH yang sudah dihitung untuk tiap kali looping dari J. Ditambahkan, dan kenapa di sini pakai I, karena biar tidak sama dengan DH yang di sini.
seperti itu. Nah, setelah ini selesai, kita tampilkan DH-nya. Ini beda dengan DH yang di sini, ini maksudnya adalah tadi semua yang hasil hitungan dari proses looping yang ada di atasnya. Jadi hasil looping yang ada di atas ini semuanya akan ditampilkan di baris ke-36 ini. Nah, di sini kita hitung panjang dari DH itu untuk nanti menentukan ke lapis yang selanjutnya. Nah, untuk menentukan apa? Karena di sini kalau hasilnya ini adalah 1, nah berarti dia sudah selesai, nggak bisa lanjut ke proses selanjutnya. Jadi proses selanjutnya ini, lapis yang kedua dan seterusnya, itu akan dilanjut kalau nilai P itu lebih dari 1. Jadi di sini ada fungsi seleksi. Jika nilai P yang dihitung panjangnya DH itu adalah lebih dari 1, maka nah, ini yang dikerjakan di proses selanjutnya yang masuk ke lapis 2. Nah, ini nanti masuk ke rumus ekstrapolasi Richardson-nya mulai dari sini. Nah, di sini kita buat tampilan terlebih dahulu agar memudahkan proses penghitungan DH. Jadi di sini DH dan D2H untuk order errornya H2. Kemudian di sini, nah seperti yang tadi, kalau tadi menggunakan DH, kita menggunakan misalkan F gitu ya fungsinya. Fungsi kosong buat rumahnya terlebih dahulu. Nanti kita gunakan append untuk mengisi di situ. Nah, di sini N-nya itu sama dengan 2, yaitu order dari errornya. Kemudian, baru kita masuk ke looping di sini. Loopingnya adalah 0 sampai tadi batas panjangnya DH inilah yang akan kita proses di sini nanti, yaitu payment 1 di sini. Kita mulai. Nah, di sini DH K plus DH K min DH K plus 1. K di sini tadi ya, kalau misalnya yang seperti yang pertama DH min D2H seperti itu, nah ini sama. Jadi sini nanti sini yang H, 2H, 3H, dan seterusnya. Jadi sini rumusnya DHK plus DHK min DHK plus 1. Dibagi dengan 2 pangkat N min 1. Nah, di sini kita bisa tampilkan biar ini ya kita enak melihatnya juga. Ini di sini kita tampilkan K-nya terlebih dahulu, yaitu tadi DH-nya. Setelah itu kita tampilkan juga nilai hasil F(x) integralnya di sini. Kemudian
Jangan lupa seperti yang tadi kita karena sudah buatkan rumahnya tadi, kita append di sini semua hasil dari fx input itu. Tambahkan semua di sini. Baru kemudian terakhir kita print hasilnya. F itu sendiri kita print. Kemudian kita hitung panjang dari F-nya untuk lanjut atau tidak. Nah, di sini. Yang ini tadi, kalau misalkan pen-nya lebih dari 1, tapi kalau yang kurang dari 1, maka langsung hasil akhirnya di sini ditampilkan yang menggunakan metode ekstrapolasi Richardson integral itu merupakan langsung DH karena isinya cuma 1. Dan di sini Q-nya juga sama dengan 0, berarti nggak lanjut. Nah, ini satu lagi. Kalau Q-nya itu seperti tadi ya, lebih dari 1, maka nah ini lapis juga nih yang muncul. Nah, mungkin hampir sama seperti ini. Kita copy di sini. Tapi di sini 2H, sini 4H. Artinya masih ordernya ada errornya ya, 6. Ini harusnya udah 4 ya. Oke. Ada error. Nah, setelah itu nah, di sini kita buat fungsi lagi kosong. Kemudian di sini ada M-nya udah masuk 4 ya. Sekarang ini. Nah, ini sama dengan yang ini tadi. Pembatasnya adalah Q. Kemudian di sini datanya adalah dari F tadi yang terakhir. Dan kemudian ini K-nya diganti dengan L. Dan N-nya diganti dengan M. Ini K-nya L untuk 2 yang di print, untuk 2 append. Di sini ini tadi bukan F, tapi G. Kemudian ini juga G, ini juga G. Nah, setelah itu, else-nya if Q-nya tidak sama dengan 0, maka tampilkan hasil akhir ya di chart integralnya itu sama dengan yang F, berarti yang sebelumnya. Dan kalau else-nya tampilkan
dari DH. Nah, coba kita run sekarang. Kita cek. Oke, ada yang error di harus berapa ini? Typo 36. Oh ya. Nah, selesai. Ada yang salah. Oke, data yang awal X dan FX sudah ada di situ. Segmennya yang pertama, ini untuk lapis pertama segmennya masih ada 8, maka yang tampil di sini harusnya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. DH-nya ketemu sekian. Kemudian ketika segmennya 4 ada 3, ordernya hanya 2, DH-nya sekian. Ketika kemudian segmennya 2, cuma 1 nilainya, orderannya 4, DH-nya ketemu sekian. Nah, maka di sini DH-nya udah ketemu ini ya, yang 1H, 2H, dan 4H. Nah, kemudian ketika kita hitung hasil akhirnya, ini F index-nya tadi, nilai F-nya 2 ini, kemudian hasil akhirnya adalah yang ini, Fx index 2 ini, 0,693147. Nah, ini hasil akhirnya. Oke, seperti itu caranya untuk yang integrasi Romberg.